Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, beda cara penerimaannya ketika Allah perintah puasa dan haji. Ketika haji, Allah cuma turunkan ayat. Ayat saja turun. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak cukup dengan ayat. Ada peristiwa spesial yang Allah rancang untuk menerima sholat ini. Kamu warga di sini? Iya, aku warga baru di sini. Oh, kamu warga baru di sini. Gea? Loh, kamu temen SMA aku bukan sih? Benar, Gea. Iya, Gea. Suami kamu yang Zulkifli bukan? Bukan. Kamu mau ngapain ke sini? Ya, udah pastilah. Aku kalau kesini mau belanja. Belanja apa? Banyak nih. Sebentar, aku inget-inget dulu. Aku mau belanja apa ya? Aduh, Pras, aku lupa. Soalnya catatan belanja aku ketinggalan. Kamu mah gitu dari SMA semuanya ketinggalan. Kecuali rasa aku sama kamu nggak pernah ketinggalan. Kamu tahu nggak catatan aku ketinggalan kenapa? Kenapa? Jadi sebelum kesini, aku tadi nabrak orang. Kamu nabrak orang? Iya. Gimana kronologi nabraknya? Jadi begini, kronologinya waktu nabrak orang itu. Gimana kronologinya? Jadi aku nabrak orang tadi. Aku nggak tahu itu sebenarnya orang apa jenglot. Aku nggak tahu. Soalnya nih ya, seingat aku ciri-cirinya, dia pakai kacamata. Terus rambutnya kayak gulali warna-warni. Itu mah, saya tahu orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jelita. Siapa ini? Aku mau belanja. Ya ampun, umur-umur ikan lele. Cakep. Cantik banget, Le. Masya Allah. Mirip aku ya? Mirip aku. Iya. Ketawa-ketawa aja, kemana aja, sholat lama banget. Iya maaf ya tadi sholat bentar doang. Sebentar deh. Orang sholat kok kamu marah-marahin sih? Kenapa? Kamu kok kayak gitu? Kamu nggak inget ini Ramadan? Ramadan tuh harusnya banyakin pahala. Kenapa kamu harus kayak gitu? Kenapa kamu marah-marahin dia? Ya Allah. Ini kan warung sedang rame. Dia sholat lama banget. Iya kan dari tadi malah gua yang layanin. Gimana sih Jelita nih? Iya kan bentar doang sholat namanya. Omong nggak boleh kan harus Iya, sholat ya. biasa. Kenapa sih? Si abang mah duniawi mulu. Apa sih yang dikejar bang? Sholat mah bisa dijamak. Loh di jam emang musafir, gak boleh tahu abang. Abang makanya jangan podcast mulu, baca tausiah. Dengerin tausiah. Nih. Ya Allah. Bener lagi. Ya udah gimana nih, kamu jadi belanja kan nih? Catatan Gimana ketinggalan. ya? Tuh aku masih lupa lagi, jadi aku pengen belanja tapi catatan aku ketinggalan gara-gara aku nabrak orang. Oh my god. Duh, yang nabrak ya? gua juga tahu lagi itu. Yaudah deh, kalau kayak gitu aku cari dulu, siapa tahu catatannya ada di rumah. Ya udah. Iya. Ya? Oke nanti Yaudah. sini lagi. Oke. Aku ambil Sini dulu lagi. ya. Ya, Siap, nanti bisa oke. aja. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Jelita. Apa? Ya udahlah, duduk dulu aja kita. Serba salah banget Ramadan kali ini. Mana udah hampir seminggu ngebuka di rumah. Ya udah Bang Pras, ambil nikmatnya aja. Syukur-syukur warung kita tuh rame. Iya ya, Iya. ambil nikmatnya aja kali ya. Tadi kayaknya ada kiriman tuh. Oh iya, aku lupa. Ini dia nih, Indomie Soto Koya. Ada 2 varian rasa sekarang Jelita. Rasa Soto Koya Nagi dan rasa Soto Koya pedas doer buat Jelita. Ini dia yang doer buat kamu. Ini tuh koyanya dari kerupuk udang asli Jelita. Makanya gurihnya nagih banget. Tahu
banget sih. Aku suka Indomie soto koya pedas doer. Ih, baru kali ini loh aku tuh pertama kalinya ya nemuin koya pedas yang medok banget kayak gini. Indomie soto koya, nikmat medoknya, bikin terkoyak-koyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, ada Pak Ustadz nih. Gimana kabar? Alhamdulillah tadi ketemu teman SMA nih. Silakan duduk Pak Ustadz, kok kita berdiri ya? Saya mau beli beras. Mau beli beras? Oh, beras. Oke, siap, Ya, Ustaz. memang sini ada beras kan? Ada banyak Pak Ustadz, beras. Hari ini warung saya, rame banget. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Iya. rame sih tapi Bang Pras sampai lupa sholat. Ya, jangan sampai dunia ini menyibukkan sehingga lupa. Allah tidak melarang kita berniaga, Allah tidak melarang kita berusaha, tetapi jangan membuat lupa ibadah, terutama sholat. Karena sholat ini merupakan kunci dari semua ibadah. Dan cara penerimaannya pun spesial. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, beda cara penerimaannya ketika Allah perintah puasa dan haji. Oke. Ketika haji, Allah cuma turunkan ayat. Ayat saja turun. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak cukup dengan ayat. Ada peristiwa spesial yang Allah rancang untuk menerima sholat ini. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah menurunkan malaikat Jibril, 4 malaikat datang menjemput Rasulullah, kemudian menghadapkan kepada Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 1 sampai ke 7, dari situ kemudian Sidratil Muntaha, Mustawa ke Sabaha, kemudian berdialog dengan Allah. Lalu pada saat itu Rasulullah menyampaikan permohonan, ya Allah, umatku ini kan pendek-pendek umurnya, kecil-kecil, kasihlah keistimewaan dari umat sebelumnya. Lalu Allah sampaikan, Muhammad, saya berikan kamu ibadah yang tidak pernah aku berikan sebelumnya, yaitu perintah sholat 5 waktu. Sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Apa alasan? Misal, Ustadz, saya dalam keadaan perjalanan, mengejar waktu, ya kan? Boleh sholat di atas mobil atau di atas kereta, bisa. Sholat duduk namanya, ya. Tapi kan kita tidak dapat air, Allah kasih keringanan, tayamum. Nah, Ustadz, kita dalam perjalanan mau balik nih, kita mau singgah, macet, tidak mungkin parkir di jalan, sholat di atas mobil sambil bawa mobil, boleh. Itulah sebabnya Pras enaknya kemana-mana kita ada wudhu. Kemana-mana ada wudhu. Jadi tiba waktu sholat tidak perlu lagi cari tempat wudhu. Nah, kita lagi di mall, Ustadz, tidak ada sama sekali tempat sholat. Di mana saja cari, karena di hamparan muka bumi ini semua adalah rumahnya Allah. Sesibuk apapun tidak boleh diabaikan soal sholat ini. Kenapa, Pras? Sebab sholat itu adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Ketika ibadah yang lain boleh melakukan apa saja. Pras baru umroh, itu kan boleh sambil dagang ketika kita umroh. Tapi ketika sholat tidak ada kegiatan lain. Kenapa? Ini pesannya bahwa kamu adalah sedang menghamba kepada Allah. Tidak boleh bikin kegiatan apapun. Anda tidak puasa, tetap Islam. Anda tidak sholat, kafir. Itu jelas, kafir. Nabi mengatakan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Bahkan surah Al-Fat ayat 29 Allah jelaskan, Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu asida'ul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada. Ada 5 tanda dalam ayat ini, passwordnya, ID cardnya orang Islam. Satu di antaranya yang ketiga adalah rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Sholat 5 waktu. Saya sholat dulu ya, Ustadz ya. Mau pergi sholat tiba-tiba saya nih. Ya. Tapi Ustadz, kalau boleh nanya lagi nih. Ya. Kalau kita nggak jadi musafir, nggak perjalanan jauh gitu. Tapi sholat, boleh nggak kita jamak? Tidak boleh. Syarat jamak itu musafir. Selain musafir tidak bisa jamak. Ah. Ya, jadi misalnya kita lagi ngambil gambar nih.
Ya, Ya. pengambilan gambar yang sangat padat. Ya. Waktu sangat mepet untuk sholat. Masa sih tidak ada waktu 5 menit untuk jeda sholat? Masa sih tidak ada waktu 3 menit untuk jeda sholat? Waktunya betul-betul ringkas, Ustadz. Ya, sholat kita juga boleh ringkas. Misalnya ringkasnya apa? Tinggal membaca yang wajib-wajib. Gunakan waktu 2 menit pun untuk sujud kepada Allah SWT. Tidak ada alasan. Kecuali musafir baru boleh jamak. Ini berasa kayaknya nggak permisa deh yang diceramahin gua kayaknya di sana. Ya. Dari sebanyak ini episode gue yang terdiam gua. Ya, jadi, nah bahayanya lagi orang yang tidak sholat itu di kuburnya nanti ketika seluruh pengantar sudah balik, nah datanglah utusan Allah dan kagetlah ini sang jenazah mayit dalam kubur dan dia berkata, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana asisuhu ja'al ukra," kata dia, "saya adalah sholatmu yang engkau abaikan selama ini." Tapi ini yang berbicara ular. Ya, dalam kitab Durratun Nasihin, ular ini ekornya 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Lalu dia katakan, "Kenapa kau datang kepadaku?" "Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu karena kau lalaikan sholat sampai hari datangnya kiamat." Jadi kapan dia lepas kita? Pada saat hari kiamat. Nah, hari kiamat itu berapa datangnya? Wallahu a'lam. Jadi orang-orang yang misalnya 1000 tahun yang lalu yang tidak pernah sholat, ya sampai sekarang masih disiksa. Nah, ini hukuman bagi mereka baru dikubur. Wah, itu baru dikubur. Kan kubur ini alam transit. Nah, belum lagi nanti di padang mahsyar. Proses kita dari alam kubur kan dibangkitkan dulu tuh. Setelah kiamat bangkit kita itu wajah kita sudah berubah-ubah. Ya, wajah kita Nggak sudah kayak gini lagi? tidak bisa semakin. Berarti saya nggak kenal lagi sama Ebel tuh, Ustaz. Ya bisa jadi, enggak ada lagi, jangankan si Ebel. Ibu bapak aja sudah tidak ada, saling meninggalkan. Ayah lari dari anaknya, anak meninggalkan orang tuanya. Masing-masing sibuk dengan perkara-perkaranya. Sendiri? Dengan diri-dirinya. Nah setelah itu, di situ orang-orang yang tidak sholat, nampak wajahnya hitam gelap. Ya, nampak wajahnya hitam dan gelap karena tidak pernah kena air wudhu. Setelah itu, kalau dia tidak sholat selama hidupnya, seluruh amal-amalnya yang baik, yang kan ada orang yang dermawan tapi tidak sholat, ya kan? Ada lagi orang yang tutur katanya bagus, santun sama temannya tapi tidak sholat. Lalu semua kebaikan-kebaikannya ini sia-sia. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. As-sholatu miftahul khair. Sholat itu kuncinya kebaikan. Maknanya tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikannya. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surganya. Bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, 30 tidak ada lepas puasanya. Bagus puasanya. Tapi dia tidak sholat, semua puasanya akan sia-sia. Nah, inilah pentingnya sehingga sholat. Maka karena pentingnya sholat ini, puncak segala kebaikan ini adalah sholat, maka Allah memberikan keringanan. Yang penting tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena ketika Anda meninggalkan sholat, itu maknanya Anda telah kafir di hadapan Allah. Ya. Bang Pras, kenapa mukanya gitu? Gue takut banget kena azab, ya Allah. Ustaz, Ya, aku sholat dulu, Ustaz. sholat dulu.